Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Tim Channel guys. Oke, hari ini saya akan bikin video lagi mengenai apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka, atau like dislike untuk helm yang saya pakai. Nah, setelah di video sebelumnya saya membahas mengenai apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka dari helm Zeus tipe ZS806. Nanti link videonya saya coba share di atas ya. Nah, kali ini saya akan coba share lagi mengenai like and dislike untuk helm saya yang kedua, yaitu helm ini. Ini adalah helm Shark, tipenya adalah Shark Squall 2 ya. Jadi agak sedikit berbeda saya pemakaian helm ini. Helm ini saya lebih pakainya kalau saat weekend gitu ya, atau naik motor yang mungkin agak jauh-jauhan, agak sedikit jauh gitu ya. Kayak di video-video touring saya yang pernah saya share sebelumnya ya. Nah, ini lebih kepada untuk itu saya pakainya ya. Nah, apa aja yang saya suka dan saya tidak suka dari helm ini? Yang pertama ya, ini saya suka dulu ya. Yang saya suka yang pertama dari helm ini, pertama, ini sekali lagi ya, random ya guys, nggak berurutan ya. Pertama, visornya ini kalau menurut saya kualitasnya bagus karena dia bahannya agak tebal ya. Nah, karena dia tebel ya, mungkin karena tebel juga jadi makanya nanti berpengaruh juga ke kedapan suaranya ya. Dan ini materialnya bagus dan saat dinaikin dan turunin juga enak dia ya, nggak berat gitu ya, dan nggak bunyinya juga nggak kasar, nggak kerak gitu ya, lebih pada drep gitu. Nah, kemudian yang kedua, sistem pengunciannya. Dia kebetulan sistem pengunciannya yang micro lock, atau mungkin orang bilangnya apa, mikrometrik gitu ya. Dia sistem pengunciannya itu, dan ini sangat mudah untuk dioperasikan ya, lepas pasang gampang gitu ya, ngelepasnya gampang, masangnya gampang gitu ya. Dan seperti sama, saya juga kalau taruh motor ini di atas motor gitu ya, di bangku motor, saya selalu kunciin di besi yang ada di belakang supaya kalau kesenggol nggak jatuh gitu, dan ini sangat gampang ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini helm kedap banget ya, termasuk itu tadi ya, karena visornya tebel, jadi dia berpengaruh juga ke kedapan suaranya. Dan mungkin karena busanya juga mungkin bagus, jadi dia kedap gitu ya. Dan kedapnya ini saya dengar dari luar tuh enak gitu ya, nggak berisik gitu ya, lebih kedap. Udah gitu saat saya ngomong pun mungkin orang yang dibonceng, kalau saya dibonceng dia nggak terlalu dengar apa yang saya omong ya. Kemudian itu tadi ya, kualitas busanya, ini kualitas busanya bagus kalau saya bilang ya, jauh lebih bagus dibanding helm saya sebelumnya yang itu. Ini bahannya nggak tahu ya, halus ya, lembut gitu ya, bahannya lembut, di dalamnya juga lembut gitu ya. Jadi kalau yang Zeus lah gitu ya, dia kan bahannya kayak agak kasar gitu ya, agak kasar dan kayak agak apa ya, kayak parasut bahan kayak parasut gitu di jari, kayak berjari-jari kecil gitu. Nah, ini nggak tahu, lembut gitu, beda ya. Kualitasnya kalau menurut saya ini jauh lebih bagus. Kemudian yang berikutnya, yang kelima ya kali ya, dia ini kan helm ini kan dual visor ya. Nah, ini dual visor, bisa lihat nih tuh. Nah, visor keduanya ini kalau saat ditutup itu celah terangnya sedikit ya, masih ada tapi jauh lebih sedikit daripada yang Zeus ya. Jadi memang lebih enak makainya. Dan kemudian helm ini juga tipe visor yang keduanya bukan dark, lebih kepada smoke kayaknya ya, karena dia nggak sehitam yang itu, ini lebih terang dia. Jadi kalau kita kasarnya nih ya, kalau kita bandingin saat malam hari, kalau yang Zeus itu malam tuh gelap dia ya. Nah, kalau yang ini dipakai di malam masih terang, masih kelihatan gitu ya. Jadi hanya ya itu tadi, peruntukannya sebenarnya kan kalau cahayanya terik gitu ya, dan ini agak sedikit terang daripada Zeus. Tapi kalau menurut saya ini oke, karena enak gitu ya, walaupun dia smoke tapi tetap mata juga nggak lelah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ventilasi ya. Ventilasi kebetulan yang saya tahu ini ada dua ya, di dagu sini satu, sama di jidat ya. Ini ada switchnya buka tutup ya, bisa dibuka tutup. Nah, ini saya pernah coba di kecepatan yang agak lumayan tinggi gitu, memang masuk anginnya, terasa ada angin yang ngalir di kepala gitu ya, sama lewat dagu di dagu sini itu terasa anginnya. Nah, kemudian
Ini yang saya suka yang agak sedikit berbeda dari helm-helm lain gitu ya. Di helm ini ada LED-nya, ada lampu LED-nya. Kebetulan ada 3 lampu, di dagu 1, di jidat 1, nih ya, teman-teman lihat, sama di belakang, nih, ya. Jadi ini kalau dinyalain, kebetulan switch-nya ada di bawah sini. Sebentar. Sebelah sini, maaf, sebelah kiri. Nih kalau dinyalain, tuh dia nyala. Dia ada 2 mode, nyala terus sama nyala yang berkedip-kedip. Tuh, ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat nih, tuh lampunya nyala, ya. Nah, ini gunanya untuk kalau seandainya kita riding malam gitu ya, kita berombongan gitu, misalkan beberapa motor. Nah ini enak, jadi teman-teman kita bisa nandain kita, oh yang helmnya kedip-kedip nih, sini nih gitu kan. Udah gitu dia bisa tahu juga kita di depannya gitu loh, ya. Untuk safety juga sih. Nah kemudian yang berikutnya saya suka adalah seperti layaknya mungkin helm-helm yang impor gitu ya, yang lain, yang premium gitu. Helm ini sudah anti fog ready ya, jadi saat di pembelian pun sudah ada push pin yang terpasang dan anti fognya kebetulan yang mereknya bagus juga, itu juga sudah include dalam paket pembelian, jadi kita tinggal pasang aja ya. Kemudian untuk buka tutup visor yang keduanya ini gampang, di sini switchnya, tuasnya di sini ya, dan ini gampang dijangkau juga, jadi kita nggak ribet saat kita riding ya, anytime kita mau buka tutup gampang ya. Kemudian yang berikutnya, ini helm termasuk yang gampang untuk dipasang mounting untuk action cam ya. Di depan ini kalau teman-teman lihat, kebetulan teksturnya dia nggak begini tapi dia enak begini. Nah itu sebenarnya bisa ya dipasang di depan, hanya kebetulan saya pasangnya di samping karena settingan action cam saya itu untuk mountingnya memang pasang di samping, jadi supaya nggak ribet lepas pasang, saya pasangnya di samping, saya samain sama helm saya yang Zeus ya, itu dia. Nah itu oh ya satu lagi, helm ini yang agak sedikit ini ya tapi ini bukan nggak termaksud nyombong apa gimana, entah gimana helm ini jarang ada yang pakai di jalan ya. Jadi saya kalau pakai ini nggak banyak samanya gitu loh ya. Jadi banyak orang-orang pakai helm premium yang ini, tapi banyak yang yang motifnya mungkin sama gitu, mereknya sama gitu, 2 orang 3 orang. Nah saya nggak tahu, saya kalau pakai ini jarang lihat di jalan gitu ya, jarang ada yang pakai. Mungkin banyak yang nggak suka ya, nggak tahu lah ya, macam-macam. Tapi kalau saya sih kebetulan saya ngerasa cocok dengan helm ini ya. Nah berikutnya apa yang saya kurang srek lah gitu ya, apa yang saya kurang suka dari helm ini. Jadi ya, yang pertama, field of view-nya menurut saya sempit ya, tapi bukan yang samping ya, field of view yang atas bawah ya, terutama yang bawah. Ini menurut saya agak sempit, jadi begitu kita pakai, dia kan di atas ini nih ya, kalau saya pakai dia agak di sini. Jadi begitu saya mau ngambil karcis parkir yang saya taruh, karena kan saya pakai tas pinggang tuh biasanya ya, saya begitu saya udah nunduk, tasnya masih nggak kelihatan gitu ya, jadi tasnya harus saya angkat ke atas gitu kan, jadi supaya kelihatan gitu ya. Jadi bagi saya agak sedikit ganggu ya yang itu, dan saya agak kurang nyaman dengan itu gitu ya. Kemudian yang kedua, nah spare partnya kayaknya ini agak susah deh, saya coba-coba nyari itu agak-agak ini ya, kalau misalkan visornya ada yang mungkin pecah, karena betul ini kemarin sempat kehantam batu, udah mulai ada titik bekas hantaman batu gitu ya di visornya ya. Kalau seandainya kita mau ganti kayaknya nggak segampang itu nyari, mungkin ada sih, hanya mungkin harus nyarinya agak ekstra ya, termasuk juga misalkan busa gitu-gitu ya. Nah ini harus, saya belum ini, kayaknya sekilas waktu itu pernah saya cari dan nggak sebanyak yang, nggak terlalu umum lah ya nyarinya, dan harganya juga agak sedikit lumayan berat lah gitu ya. Kemudian yang ketiga yang saya kurang suka adalah untuk proses lepas pasang busa. Nah lepas pasang busa, jadi busa ini nggak cuma di kancing dan di velcro, tapi ada selipannya juga. Nah selipan-selipan yang di ini nih, kalau kita nggak pas switch lampu LED-nya
Nah ini bisa-bisa nggak dipencet nggak nyala nih, karena switch lampu LED ini ketutupan sama karet, dan karet ini di apa posisinya itu di luar busa. Jadi kalau melepas busanya, ini harus masang ininya lagi harus pas nih busanya. Kalau enggak nanti busanya bisa menghalangi switchnya, sehingga switchnya begitu dipencet nggak nyala lampunya gitu ya. Jadi benar-benar harus ini banget ya, harus pas banget. Dan nanti kalau tapi kalau udah kita biasa lepas pasang mungkin jadi terbiasa ya. Tapi bagi saya sih yang jarang lepas pasang busa agak cukup merepotkan gitu ya. Apalagi nanti kalau kita mau masang entah intercom misalkan gitu ya, mau pasang mic adapter gitu ya, adapter mic gitu yang pakai kabel. Nah itu mungkin agak sedikit ini nih. Kemarin saya waktu pasang ini juga agak lumayan tuh, saya nggak terpaksa nggak ngelepas busa, saya selip-selipin aja lah ya, karena kalau melepasnya agak ribet gitu. Nah kemudian yang keempat yang saya tidak suka, lampu LED-nya ini treatmentnya harus agak hati-hati ya, pemakaian. Maksudnya ini kalau lagi nggak dipakai atau lagi ini terkait sama ventilasinya, terutama saat hujan. Jadi katanya kalau seandainya kita hujan, ventilasi ini tidak ditutup dan air masuk. Nah ini ternyata di dekat sekitar ventilasi ini ada sirkuit untuk lampu LED-nya. Nah kalau air hujan sampai masuk, resikonya adalah konslet. Kalau udah konslet, benerinnya ribet ya, harus buka, bongkar semua segala macam. Ya tahu sendiri, ini nggak cuma posisi lampu LED-nya ini, kalau nggak salah saya pernah tahu itu dia bukan di bawah busa tapi bener-bener di shell nempelnya kalau nggak salah ya. Jadi makanya agak sedikit ribet. Jadi lebih udah supaya nggak itu ya harus ingat-ingat terus kalau hujan ventilasi harus ditutup ya. Kemudian yang kelima, nah ngelepas pasang visornya ini nih agak-agak ngeri-ngeri sedep kalau saya. Walaupun simple dia sistemnya ya, dia nggak pakai ini, dia cuma nyelip gitu aja di ujung visor ini, di sininya ini, di pangkalnya ini, dia sistemnya cuma gini aja ya, kayak cuma masuk ini kacanya, ada dudukan, jadi misalnya dudukannya begini gitu ya, dia cuma plek. Nah hanya untuk ngelepasnya, waduh, terlalu kencang takutnya bablas pecah, terlalu pelan juga agak keras gitu ya. Jadi benar-benar harus ngukur-ngukur. Hanya mungkin kalau udah 2-3 kali lepas pasang jadi terbiasa ya. Tapi waktu saya pertama kali nyoba, serem, jujur aja serem. Saya sempat mengira bahwa ini pecah gitu ya, karena sempat ada suara keras kertak gitu. Begitu saya lihat, waduh pecah nih kayaknya. Begitu saya lihat, tapi alhamdulillah enggak gitu ya. Oke guys, itu mungkin beberapa hal yang saya tidak suka dari helm ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nggak pakai juga atau pernah tahu mengenai helm ini dan mungkin ada beberapa hal yang disuka atau yang tidak disuka juga, boleh komentar di bawah ya guys. Nah mungkin itu aja sedikit sharing saya mengenai like, dislike atau apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka dari helm Shark Squall 2 ini. Oke guys, jangan lupa subscribe Etim Channel, like, share, dan komen di video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.